Oh sini, sorry, sini. Ya. Tadi kan gue keinget soal pesan-pesan guru-guru ya. Jadi mengenai jejak-jejak para pendahulu. Jadi sebenarnya guru-guru atau para pendahulu itu sudah mengingatkan kita untuk apa? Mencintai alam. Karena segala hal itu bisa kita dapatkan di alam. Apalagi di Indonesia ini banyak sekali sumber-sumber kekayaan alam yang bisa kita manfaatkan untuk diri kita. Salah satunya adalah ya ini tadi, pengobatan. Tadi yang guru kita Yalit juga kan mengatakan tentang bagaimana kita bisa mengeksplor diri kita. Jadi mengenai spiritual tetapi secara intelektual kita, jadi seimbang. Jadi kita bisa menjelaskan segala sesuatu itu secara realistis atau ada logisnya. Ini bagus. Untuk apa? Supaya bangsa kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita nih bisa mendapatkan pemahaman yang baik tentang segala sesuatunya yang ada di sekelilingnya gitu kan. Makanya dibilang kan bacalah segala sesuatu itu ya kan. Makanya tadi dibilang bacalah, atau kita bilang ikro smirobik. Jadi kita membaca semua segala suatu petunjuk ataupun pattern ataupun pola dalam kehidupan, sehingga kita bisa mendapatkan yang namanya pencerahan untuk bisa kita menjalani hidup kita, bersyukur. Kayak sekarang kan saya lagi mengalami yang namanya recover, fokus dalam recover. Bagaimana recover itu? Kita kan pertama dalam bentuk servis, langsung buat matahari langsung keluar, pencerahan nggak? Ya, jawaban dari alam nggak? Kenapa? Karena kita memuliakan alam. Saya bilang pencerahan, muncullah pencerahan dari alam. Kenapa saya bilang back to nature? Back to nature itu artinya apa? Alam itu kan rahmatan lil alamin, ya kan? Menjadi rahmat buat seluruh alam. Berarti apa? Allah menciptakan alam ini, manusia. Kita ini kan nggak lebih hebat daripada seekor nyamuk. Apalagi mikroorganisme sendiri bisa merusak diri kita. Artinya apa? Kita nggak boleh sombong. Kita harus sadar ada kekuatan yang lebih besar dari diri kita, yaitu apa? Ya alam ini yang akan bisa menolong kita, bahkan memberikan kita petunjuk untuk menyadarkan diri kita, full awareness, kesadaran penuh tentang kehidupan kita. Tapi kita sadar juga, ketika kita berbuat sombong, itu ada sebuah ketakutan dalam diri kita, yang dimana kita juga harus menyadari itu namanya comfort zone di dalam diri kita, dalam pemikiran kita. Maka yang dibilang bodoh itu bukan sesuatu yang jelek. Kenapa? Karena kita belum tahu, itulah namanya bodoh. Tapi setelah kita mengetahuinya, akhirnya kita tahu dan kita tidak menjadi bodoh, ya kan? Itu cuma perbedaan perkataan aja. Bagaimana kita bisa berpikir husnuzon, positive thinking di dalam menghadapi dalam kehidupan itu. Setiap ucapan orang kita dengarkan dengan baik. Yaitu apa? Open minded. Kita membuka pikiran kita. Dari kafah tertutup kita buka. Itulah orang-orang yang beriman. Kita belajar untuk beriman. Iman itu bukan langsung menjadi seorang beriman, tapi kita belajar untuk terus beriman, meningkatkan iman kita, sehingga akhirnya mendapatkan ketakwaan. Saya berbicara ini ya padanya. Kenapa? Saya sendiri lagi belajar untuk terus. Kenapa? Iman itu kan turun naik, tetapi kita harus terus. Ketika turun, kita tahu kita pernah di atas. Ketika pun iman kita di atas, kita tahu kita pernah di bawah. Artinya apa? Tawadu, rendah hati. Oke? Itu aja.